Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Heldi. Muatan IPS KD 34, tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan. Mari kita belajar. Kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Tujuan dan cita-cita Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang merata bagi masyarakat Indonesia secara material maupun spiritual. Tujuan dan cita-cita tersebut menjadi dasar pembangunan nasional Indonesia setelah kemerdekaan. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki tingkat kehidupannya secara material maupun non-material atau spiritual. Yang kedua, usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Rancangan pembangunan tiap negara memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya karena adanya perbedaan kemampuan ekonomi negara dan kebutuhan yang ada dalam masyarakatnya. Berdasarkan tingkat ekonominya, negara kita Indonesia tergolong sebagai negara berkembang yang memerlukan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang baik ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kita yaitu pembangunan bendungan yang bertujuan memenuhi kebutuhan air masyarakat, pembangkit listrik, pencegah banjir, dan tempat wisata. Pembangunan jembatan yang bertujuan sebagai sarana transportasi yang menghubungkan masyarakat dan mendorong pemerataan. Peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila artinya 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila dikenal dari Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Lahirnya Pancasila terjadi pada saat sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI melakukan sidang 2 kali. Yang pertama berlangsung pada 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama ini bertujuan membahas bentuk negara Indonesia dan merumuskan dasar negara Indonesia. Bentuk negara yang disepakati adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terdapat 3 tokoh yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia. Yang pertama ada Profesor Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 dengan rumusan 5 asas dasar NKRI yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian tanggal 31 Mei 1945 Profesor Dr. Supomo menyampaikan gagasannya yaitu persatuan, kekeluargaan, kesinambungan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya. Beliau memberi nama Pancasila. Yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau pri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, kelima ketuhanan yang Maha Esa. Peristiwa tersebut melatar belakangi penetapan hari lahir Pancasila yang kini kita peringati setiap tanggal 1 Juni. Setelah sidang BPUPKI pertama, BPUPKI mengalami reses persidangan, periode jeda atau istirahat selama 1 bulan. Sebelum mulai masa reses, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang. Panitia ini dinamakan Panitia 9. Yang menjadi ketuanya adalah Insinyur Soekarno. Tugasnya mengolah usul dari konsep para anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 bertemu untuk melaksanakan sidang tidak resmi yang dihadiri oleh 38 orang anggota BPUPKI. Sidangnya membahas tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menghasilkan rumusan dasar NKRI yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Sidang kedua untuk mengesahkan hasil rancangan dasar negara NKRI yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Setelah mendapat beberapa perubahan, Pancasila sebagai dasar negara akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 dituliskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Perbedaan budaya sebaiknya tidak menjadi bahan perselisihan dan pertentangan. Kita harus menghormati budaya dari daerah lain. Hal ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat serta melestarikan kebudayaan bangsa. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia membentuk beragam budaya yang terus dipelihara sebagai identitas dan kekayaan bangsa. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan menghargai budaya tersebut serta mempertahankan budaya bangsa kepada generasi penerus. Sikap yang dapat kita lakukan untuk menghormati dan menghargai budaya daerah lain sebagai berikut. Pertama, tidak membangga-banggakan budaya sendiri. Kedua, tidak menjelek-jelekkan budaya daerah lain. Yang ketiga, mau menikmati pertunjukan budaya daerah lain. Dan yang keempat, mau mempelajari budaya daerah lain. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Semoga bermanfaat.